politik identitas dengan kekurangan. Loh, udah mulai? Oke. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan kalian nonton video ini. Perkenalkan teman-teman semua, saya Diwang dan saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang di jurusan Ilmu Politik. Di kesempatan kali ini, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian akhir semester ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang maraknya politik identitas di Indonesia. Tentu saja kita semua sudah tahu ya apa itu yang dimaksud politik identitas. Politik identitas pada umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, suku, etnis, sosial, dan budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan khusus mereka sendiri. Jadi kepentingan yang menguntungkan mereka sendiri ya. Seperti yang kita ketahui ya, Indonesia ini kan memiliki banyak sekali perbedaan dalam identitas ya, perbedaan dalam ras, perbedaan dalam suku, perbedaan dalam agama, sosial, dan budaya. Nah, menurut salah satu ahli, Klaus von Beyne, menganalisis kalau karakter gerakan identitas dalam beberapa tahap perkembangannya dimulai dari tahap pramodern sampai dengan postmodern. Perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh. Dalam hal ini, mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah perampasan dan perebutan kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang baru. Nah, kemunculan politik identitas sekarang ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran dan mengidentikan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas, kekelompokan, dan kebangsaan. Tentu saja ada intoleransi di dalamnya ya. Kesempatan analisis kali ini saya menggunakan metode deskriptif dan sumber data yang saya ambil adalah melalui artikel di internet dan jurnal. Tentu saja segala hal di dunia ini pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, termasuk politik identitas itu sendiri ya. Politik identitas tidak selamanya negatif jika digunakan sewajarnya ya. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Kemala, dia memiliki pemahaman. Nah, pemahamannya ini berimplikasi pada kecenderungan. Yang pertama, politik identitas digunakan untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial budayanya. Yang kedua, politik identitas digunakan demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah politik identitas digunakan karena sudah adanya kesetiaan yang terbangun yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. Tentu saja segala hal yang positif tanpa disadari pasti menjadi hal negatif jika digunakan dengan skala yang berlebihan ya teman-teman. Gerakan politik identitas ini sendiri memiliki kekurangan ya. Kekurangan itu adalah politik identitas yang dapat menimbulkan upaya untuk menciptakan kelompok yang khusus, yang mana hal ini sangat tidak boleh dilakukan dalam kemasyarakatan dan perpolitikan di Indonesia ya. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini indah karena segala perbedaannya. Nah, karena banyak sekali hal negatif yang dapat terjadi jika politik identitas ini dilakukan. Nah, saya melansir dari detik.com kalau Komisioner Bawaslu Republik Indonesia membeberkan bahwa politik identitas itu sangat berbahaya ya, bahkan dapat merusak persaudaraan yang telah kita bangun dari zaman sebelum merdeka dahulu. Nah, dalam kesempatan analisis kali ini saya mengambil contoh kasus yang mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengetahuinya, yaitu tentang adanya konflik yang terjadi saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu ya. Konflik ini terjadi antara kubu pendukung Ahok dan kubu pendukung Anies ya. Dan akar dari konflik ini adalah karena adanya penggorengan isu di antara kedua kubu pendukung ya. Dan akhir dari permasalahan ini adalah berakhirnya Ahok di penjara. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan ini ya. Yang dapat kita yakinkan sekarang adalah pemerintah dari zaman dahulu hingga sekarang sudah pasti tidak ingin kita masyarakatnya terpecah karena politik identitas dan intoleransi ya. Mereka pasti memiliki upaya agar tidak terjadi intoleransi dalam masyarakatnya. Namun tidak salah juga jika kita sebagai masyarakat melakukan upaya-upaya sederhana agar diri kita sendiri terhindar dari intoleransi sama masyarakat Indonesia. Nah, salah satu pimpinan Bawaslu, Abahan, beliau berpendapat bahwa kita harus mengantisipasi politik identitas sejak dini. Menurut saya, awal terjadinya politik identitas ini tidak lain tidak bukan adalah intoleransi yang datang dari diri kita sendiri ya. Jadi ada beberapa cara untuk menanamkan rasa toleransi
sejak dini agar di masa depan nanti kita dapat berpartisipasi dalam politik tanpa harus takut dengan politik identitas. Nah, saya lansir dari portal nawacita.com, ada beberapa cara agar kita terhindar dari sifat intoleransi yang sangat merugikan ini ya. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ketiga adalah bergaul dengan teman yang berbeda secara ras, agama, dan budaya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.